Halo, perkenalkan saya Deyunita. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah jurnal dengan judul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Lalu saja kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada abstrak. Yang pertama, 90% perusahaan besar sekarang sudah memakai sistem SCM berbasis IT. Yang kedua, penggunaan IT menurunkan lead time pengiriman sampai 25%. Yang ketiga, tapi 43% serangan siber di 2024 menargetkan rantai pasok. Kesimpulannya, IS penting, tapi risiko cyber naik hingga 3 kali lipat sejak tahun 2020. Jadi begini, sekarang itu 90% perusahaan besar udah menggunakan sistem SCM berbasis IT. Tujuannya yaitu sangat jelas, untuk mempercepat. Data bilang lead time pengiriman bisa turun sampai 25%. Kedengarannya bagus banget bukan? Tapi masalahnya karena udah digital semua, risikonya juga baru. Data dari tahun 2024 nyebutin 43% serangan siber itu nargetin ke rantai pasok. Bahkan risiko siber ini naik menjadi 3 kali lipat sejak tahun 2020. Nah, dari sinilah topik kita hari ini, yaitu membahas untung dan ruginya IT di Cyber Security Management. Next, latar belakang. Yang pertama, ada transformasi digital. 78% perusahaan manufaktur sudah memakai ERP dan cloud untuk cyber security management. Yang kedua, contoh kasus COVID-19. 75 perusahaan mengalami keterlambatan karena sistem tidak terintegrasi. Yang ketiga, masalah barunya ada rata-rata kerugian akibat downtime sistem cyber security management sama dengan $300.000 per jamnya. Tujuan jurnalnya adalah untuk mengukur dampak IT terhadap efisiensi versus risiko di cyber security management. Nah, pada latar belakang ini kita flashback sedikit di tahun 2010-an dulu, yang cyber security management masih banyak manual, kirim email, juga telepon. Di era yang sekarang sudah pakai ERP, IoT, cloud, bahkan menggunakan blockchain. 78% perusahaan manufaktur udah menggunakan ini. Contoh nyatanya, pas COVID-19 kemarin, 75% perusahaan mengalami keterlambatan karena sistemnya nggak nyambung antara supplier sama gudang. Terus masalah paling mahalnya apa? Yaitu masalah paling mahalnya adalah downtime. Rata-rata 1 jam sistem SCM mati itu bisa bikin rugi $300.000 kerugiannya. Gede banget kan? Makanya di jurnal ini tujuannya untuk mengukur seberapa besar sih dampak IT ini ke efisiensi dan juga resikonya. Variabel penelitian. Variabel penelitiannya ada 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, variabel independen, penggunaan information technology dalam SCM, ERP, IoT, blockchain, dan juga cloud. Variabel dependennya ada efisiensi operasional, ada waktu, biaya, juga ada akurasi. Untuk tingkat ketidakpastiannya ada demand, ada supply, juga proses. Untuk risikonya ada operasional, finansial, juga cyber security. Kinerja SCM-nya on time delivery dan cost reduction. Nah, di jurnal ini variabelnya sangat simpel. Variabel independennya cuma 1, penggunaan information technology di SCM. Contohnya ERP, IoT, blockchain, dan cloud. Lalu variabel dependennya ada 4. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, ketidakpastian. Yang ketiga,
risiko, dan yang keempat, kinerja SCM secara keseluruhan seperti on-time delivery. Next, selanjutnya, ketidakpastian dan risiko di SCM. Yang pertama, uncertainties yang dikurangi IT. Error prediksi demand turun menjadi 30%. Waktu tracking barang dari yang tadinya 24 jam, sekarang mencapai 5 menit aja dengan IoT. Risiko baru karena IT-nya, yang pertama operasional, 60% perusahaan pernah mengalami downtime sistem cyber security management lebih dari 4 jam per tahunnya. Finansialnya, biaya implementasi ERP rata-rata mencapai 2-15 miliar. Cyber security-nya, serangan ransomware ke cyber security management naik hingga 50% di tahun 2023 sampai tahun 2024. Contohnya, serangan ke Mars pada tahun 2017 itu rugi dengan nilai 300 juta. Nah, di sini kita bedah menjadi dua sisi. Sisi positifnya dulu ya. Dengan IT, error prediksi permintaan bisa turun hingga 30% karena ada AI forecasting. Tracking barang juga yang tadinya 24 jam bisa turun jadi 5 menit karena memakai IoT. Jadi ketidakpastiannya itu berkurang. Tapi di sini juga pastinya ada sisi negatifnya. Yang pertama, risiko operasional. 60% perusahaan mengaku pernah mengalami server SCM down lebih dari 4 jam dalam setahun. Yang kedua, finansial. Buat pasang ERP aja bisa menghabiskan senilai 2 hingga 15 miliar. Yang ketiga, cyber security. Serangan ransomware ke SCM naik hingga 50% di 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 sampai tahun 2024. Contoh paling terkenalnya di kasus Mars pada tahun 2017 gara-gara ransomware mereka rugi 300 juta dolar. Next, peran information security dan dampak cyber security. Yang pertama, peran positif IS. Ada Amazon dan Walmart. Amazon memakai AI plus IoT untuk prediksi stok, akurasinya 85%. Walmart tracking real time membuat waste makanan turun hingga 10%. Ancaman nyatanya, contohnya di kasus PT Tokopedia pada tahun 2020 itu mereka 91 juta data usernya bocor. Kasus kedua ada di Colonial Pipeline di tahun 2021. Ransomware membuat distribusi BBM Amerika Serikat lumpuh selama 6 hari. Dampaknya, rata-rata biaya pemulihan serangan siber senilai 6,8 per perusahaan. Solusi dari jurnal dan literatur. Backup 3-2-1 firewall plus MVA dan pelatihan anti phishing tiap 3 bulan sekali. Nah, di sini buat ngelihat peran positifnya, kita lihat Amazon. Mereka menggunakan AI plus IoT buat nebak stoknya. Akurasinya sebesar 85%. Atau juga Walmart pakai tracking real time yang membuat makanan yang kebuang itu turun menjadi 10%. Sekarang ancaman nyatanya, kalau di Indonesia ada kasus Tokopedia di 2020, yaitu 91 juta data usernya itu bocor. Kalau di luar negeri ada Colonial Pipeline di tahun 2021. Gara-gara ransomware distribusi BBM di Amerika Serikat itu lumpuh 6 hari. Parah banget kan? Biaya buat benerin serangan siber juga kan gak main-main. Rata-rata 6,8 miliar per perusahaan. Jadi, solusinya apa? Solusinya di jurnal dan literatur itu disaranin backup data 3-2-1 pakai firewall plus MVA dan wajib pelatihan anti phishing tiap 3 bulan sekali ke karyawan. Oke, next, hasil penelitian jurnal. Yang pertama ada efisiensi. Setelah implementasi IT, waktu proses order turun hingga 20% dan biaya adminnya turun menjadi 15%.
Risikonya, satu kali server down sama dengan seluruh divisi gudang, purchasing, dan distribusi itu berhenti. Yang ketiga, keamanan. Perusahaan tanpa enkripsi data 2 kali lebih rawan kebocoran harga supplier. Yang keempat, temuan utamanya ROI IT sama dengan 180% dalam 2 tahun. Tapi jika terkena cyber attack, ROI bisa minus menjadi 40%. Nah, inti dari jurnal yang saya baca, hasil studi kasusnya bilang gini, setelah perusahaan implementasi IT, waktu proses order turun jadi 20% dan biaya adminnya turun menjadi 15%, juga efisiensinya naik. Tapi di sini ada tapinya juga nih. Sekali server down, divisi gudang, purchasing, dan distribusi itu langsung berhenti semua. Terus perusahaan yang datanya nggak dienkripsi 2 kali itu lebih rawan kebocoran data harga ke kompetitor. Jadi kesimpulan penelitiannya, ROI dari investasi IT itu bisa 180% dalam 2 tahun. Tapi kalau sekali kena cyber attack, ROI bisa langsung minus menjadi 40%. Jadi IT ini benar-benar pedang bermata dua. Next, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, information security mengurangi ketidakpastian SCM sampai 35% dan mempercepat keputusan. Yang kedua, tapi ancaman cybersecurity adalah risiko terbesar nomor 1 di SCM pada tahun 2026. Yang ketiga, tanpa mitigasi, satu serangan bisa menghapus keuntungan 1 tahun. Saran berdasarkan datanya. Yang pertama, alokasikan 10 hingga 15% budget IT untuk cybersecurity. Yang kedua, audit keamanan tiap 6 bulan sekali dan simulasi ransomware. Yang ketiga, SOP-nya backup data harian dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, jadi kesimpulannya, information system itu wajib di SCM model. Dia bisa mengurangi ketidakpastian sampai 35% dan bikin keputusan lebih cepat. Tapi di tahun 2026 ini, ancaman terbesarnya justru ada di cybersecurity, yaitu 1 kali serangan bisa ngabisin keuntungan dalam 1 tahun. Saran dari saya ada 3. Yang pertama, sisihin 10-15% budget IT khusus untuk keamanan. Yang kedua, audit sistem tiap 6 bulan sekali dan simulasi ransomware. Dan yang ketiga, bikin SOP, backup harian, dan latih SDM terus-menerus. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.